Perkenalkan, nama saya Imadin Satyawiguna. Di sini saya kelas 12 RPL 3 dan nomor absen 14. Di sini saya akan membahas tentang materi bab 2, yaitu tentang tantra, yantra, dan juga mantra. Baik, sebelum lanjut, di sini saya akan membahas daftar isi pada video kali ini, yaitu yang pertama terdapat pendahuluan, lalu kedua pengertian, ketiga fungsi dan manfaat, keempat bentuk-bentuk, dan terakhir cara melakukannya. Pertama-tama, pendahuluan. Dalam pelaksanaan puja bakti kepada Penida Sang Hyang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa, umat Hindu diberikan kebebasan untuk dapat mewujudkan bentuk serada tersebut. Secara umum, bentuk bakti umat Hindu dapat dilakukan dengan menggunakan mantra, yantra, tantra, dan yoga. Mantra adalah doa-doa yang harus diucapkan oleh umat kebanyakan Pinandita, Pandita sesuai dengan tingkatannya. Yantra adalah alat atau simbol-simbol keagamaan yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian. Tantra adalah kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Yaknya yaitu pengabdian yang tulis ikhlas atas dasar kesadaran untuk dipersembahkan sehingga dapat meningkatkan kesucian. Dan terakhir, yoga adalah mengendalikan gelombang-gelombang pikiran dalam alam pikiran untuk dapat berhubungan dengan Tuhan, yang dapat dilakukan melalui Astanga Yoga, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, dan Samadhi. Baik, selanjutnya pengertian dalam Tantra, Yantra, dan Mantra. Yang pertama yaitu yantra. Yantra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti alat atau instrumen. Dalam tradisi Hindu, yantra dipahami sebagai diagram geometri suci yang digunakan sebagai sarana konsentrasi, meditasi, serta pemujaan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap bentuk geometris dalam yantra seperti lingkaran, segitiga, persegi, dan bunga teratai memiliki makna simbolis yang mempresentasikan keteraturan kosmik dan energi ilahi. Penggunaan yantra biasanya dipadukan dengan mantra dan tantra, sehingga membentuk kesatuan dalam praktik spiritual. Sri Yantra adalah contoh yantra yang paling terkenal, melambangkan keseimbangan dan harmoni antar manusia dan alam semesta. Selain digunakan dalam meditasi, yantra juga diyakini memiliki fungsi perlindungan serta mampu menjaga keseimbangan energi, baik di tempat suci maupun di lingkungan rumah tangga. Yang kedua yaitu tantra. Tantra berasal dari kata Sanskerta yang berarti menyusun atau memperluas. Dalam ajaran Hindu, tantra dipahami sebagai jalan spiritual yang menekankan kesatuan manusia dengan kekuatan kosmik, terutama melalui pemujaan terhadap aspek ilahi berupa sakti, yaitu energi atau kekuatan yang menopang alam semesta. Dalam mempraktiknya, tantra melibatkan penggunaan mantra, yantra, meditasi, dan ritual tertentu untuk membangkitkan potensi batin serta meningkatkan kesadaran spiritual. Praktik tantra diyakini mampu membangkitkan kundalini, energi spiritual yang tersembunyi dalam diri manusia, sehingga membawa penyembah menuju pencerahan dan persatuan dengan Tuhan. Ajaran ini tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga filosofi karena menyatukan tubuh, pikiran, dan jiwa. Dengan pemahaman dan penerapan yang tepat, tantra menjadi jalan untuk mencapai keseimbangan, kebijaksanaan, serta kebebasan sejati dalam kehidupan. Lalu yang ketiga yaitu mantra. Mantra berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri kata man, yaitu pikiran, dan tra, alat atau sarana, sehingga dapat dimaknai sebagai sarana pengendali pikiran. Dalam ajaran Hindu, mantra adalah susunan kata-kata suci yang diyakini memiliki kekuatan spiritual untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan. Setiap bunyi, getaran, dan intonasi dalam mantra bukan hanya sekadar ucapan,
tetapi juga energi yang mampu memurnikan pikiran serta membangkitkan kesadaran rohani. Mantra umumnya digunakan dalam berbagai bentuk pemujaan, meditasi, maupun upacara keagamaan. Contoh yang paling dikenal adalah Gayatri Mantra, yang dianggap sebagai doa universal untuk memperoleh pencerahan. Melalui pengucapan mantra dengan penuh kesungguhan, umat Hindu diarahkan untuk mencapai ketenangan batin, kejernihan pikiran, serta kedekatan dengan Ida Sang Yang Widiwasa. Lanjut, yaitu fungsi dan manfaat dalam yantra, tantra, dan mantra. Yang pertama yaitu yantra. Yantra berasal dari kata Sanskerta yang berarti alat atau instrumen dalam ajaran Hindu. Yantra dipahami sebagai diagram suci atau media simbolis yang digunakan dalam pemujaan, meditasi, dan konsentrasi rohani. Setiap bentuk geometris yang terdapat dalam yantra memiliki makna simbolis. Segitiga melambangkan energi maskulin dan feminim. Lingkaran menggambarkan keabadian, dan bunga teratai melambangkan kesucian serta pencerahan. Melalui simbol-simbol tersebut, yantra diyakini dapat memancarkan energi spiritual yang menyelaraskan jiwa manusia dengan alam semesta. Dalam penggunaannya, yantra biasanya dipadukan dengan mantra dan tantra sehingga membentuk satu kesatuan dalam ritual keagamaan. Sri Yantra adalah salah satu yantra paling terkenal yang melambangkan keharmonisan kosmik. Selain berfungsi sebagai sarana meditasi, yantra juga digunakan dalam bentuk benda kecil seperti kalung atau cincin yang dipercaya mampu memberikan perlindungan spiritual dan menyeimbangkan energi pemakaiannya. Lalu selanjutnya terdapat tantra. Tantra berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna memperluas atau menyusun. Dalam tradisi Hindu, tantra dipahami sebagai salah satu bentuk jalan spiritual yang berhubungan erat dengan pemujaan terhadap sakti, yaitu energi ilahi yang menopang seluruh alam semesta. Ajaran ini tidak hanya memusatkan perhatian pada doa semata, tetapi juga melibatkan penggunaan mantra, yantra, yoga, dan sebagai ritual. Keagamaan yang diyakini mampu membangkitkan kekuatan kosmik serta energi batin manusia. Praktik tantra dipercaya dapat membangkitkan kundalini, energi spiritual yang tersembunyi dalam diri manusia, sehingga membantu penyembah untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi serta persatuan dengan Tuhan. Selain itu, tantra mengandung unsur filsafat, ritual, dan simbiolisme yang dalam karena menyatakan tubuh, pikiran, dan jiwa dalam ibadah. Dengan demikian, tantra bukan hanya sebuah praktik keagamaan, melainkan juga sebuah sistem pemahaman yang memandang seluruh aspek kehidupan sebagai bagian dari kekuatan ilahi. Mantra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti instrumen pikiran atau ucapan suci. Dalam ajaran Hindu, mantra dipahami sebagai rangkaian kata, bunyi, atau kalimat sakral yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual dan vibrasi energi tertentu. Melalui pengulangan mantra dalam meditasi atau ritual, pikiran menjadi lebih fokus, tenang, serta terbuka untuk menerima energi ilahi. Mantra tidak hanya dianggap doa, tetapi juga sebagai getaran kosmik yang mampu mempengaruhi kesadaran manusia. Dalam praktiknya, mantra sering diucapkan bersamaan dengan pemujaan meditasi maupun penggunaan yantra dan tantra. Mantra Om merupakan salah satu yang paling universal, melambangkan sumber energi kosmik dan awal dari segala ciptaan. Selain untuk tujuan spiritual, pengucapan mantra juga dipercaya mampu memberikan ketenangan batin, kejernihan pikiran, serta perlindungan dari energi negatif. Selanjutnya kita akan membahas dari bentuk-bentuk dalam yantra, tantra, dan mantra. Pertama yaitu yantra. Yantra adalah media simbolis berbentuk geometris yang digunakan dalam meditasi, pemujaan, maupun konsentrasi rohani. Setiap garis, titik, lingkaran, dan segitiga yang terdapat dalam yantra
memiliki makna simbolis tertentu yang menggambarkan kesatuan antara manusia dengan kosmos. Dalam tradisi Hindu, terdapat berbagai bentuk yantra yang masing-masing memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, Tantra. Tantra dalam ajaran Hindu memiliki berbagai macam bentuk yang masing-masing mempunyai tujuan berbeda. Tantra tidak hanya dipahami sebagai ritual, tetapi juga sebagai jalan spiritual yang menghubungkan manusia dengan kekuatan ilahi melalui kombinasi mantra, upacara, serta pemujaan secara total. Dalam perkembangannya, Tantra dibedakan menjadi beberapa jenis yang digunakan sesuai dengan kebutuhan rohani maupun sosial. Yang terakhir, mantra. Mantra merupakan bahasa suci yang dipercaya berasal dari bahasa pertama, yaitu Sangsekerta, dan dianggap sebagai bentuk pikiran yang memiliki kekuatan gaib. Setiap aksara dalam mantra memiliki getaran tersendiri yang tidak bisa sepenuhnya diterjemahkan ke bahasa lain. Mantra juga harus dihafalkan sesuai dengan ritme, suara, dan bunyi warna. Agar menghasilkan pengaruh yang diinginkan dalam penggunaannya, mantra dibedakan menjadi beberapa bentuk dengan tujuan berbeda-beda. Selanjutnya, cara mempraktikkan dalam yantra, tantra, dan juga mantra. Pertama, mempraktikkan yantra, yaitu membuat atau menggunakan yantra. Yantra bisa digambar di kertas, diukir pada logam, atau diukir di batu. Lalu selanjutnya, penempatan atau pemurnian. Tempatkan yantra di ruang khusus, bersihkanlah dengan air suci, lalu hiasi dengan bunga atau lampu minyak. Lalu selanjutnya, meditasi visual. Duduk di depan yantra, pandangi titik pusatnya atau bisa bilang bindu dengan konsentrasi penuh. Lalu selanjutnya, penggunaan harian. Yantra tertentu bisa dipakai untuk tujuan khusus, misalnya Sri Yantra, Ganapati Yantra, Mukti Yantra. Tujuannya membantu fokus, menenangkan pikiran, dan menarik energi positif. Berikutnya, Tantra. Pertama, pemahaman awal. Lalu, kedua, ritual pemujaan. Melakukan persembahan seperti bunga, dupa, air suci, makanan kepada dewa atau simbol kekuatan ilahi. Lalu berikutnya, meditasi energi kundalini. Duduk tenang, atur napas, lalu bayangkan energi dari dasar tulang belakang. Lalu selanjutnya, pengendalian pikiran atau tindakan. Mengendalikan hawa nafsu, menjaga pikiran tetap murni. Lalu selanjutnya, tujuan mencapai pembebasan spiritual, yaitu moksha, kesadaran kosmik, dan keseimbangan diri. Lalu yang terakhir yaitu mantra. Pertama, pemilihan mantra. Sesuaikan dengan kebutuhan, misalnya mantra untuk kedamaian, yaitu Santi mantra, perlindungan Gayatri mantra, atau keberanian. Lalu selanjutnya, pengulangan, yaitu japa. Ucapkan mantra dengan suara keras, lirih, atau dalam hati. Gunakan mala tasbih 108 butir agar konsisten. Waktu dan tempat praktik biasa dilakukan saat fajar, brahmana, muhurta, atau sebelum tidur di tempat tenang. Jenis praktik storta, doa pujian atau doa tertentu. Lalu kavaca mantra, lalu mantra utama. Tujuannya untuk membersihkan pikiran, untuk menghubungkan diri dengan Tuhan, serta menguatkan mental dan spiritual. Baik, terima kasih atas waktunya sudah memperlihatkan video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya tutup dengan